Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tubi anni wa khabaraka. Hadapan guru-guru kita di Senator Kopo Dirian Sawaniyah Pondok Al terkhusus kepada Sayyidina Hadrati Syekh Muhammad Abdul Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana ya nasta'inu kemudian kita hormati para wakil wakil dan jadi para sahabat kita doakan beliau sehat selalu sehat. Amin. Berkhidmat kepada pembantu kita. Sampai berkajat orang tua kita, engkau dan izin dan seluruh keluarga besarnya dan yang telah membantu terselenggaranya malam ini semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, khusus melalui guru sahabat. Ikhwan-ikhwan yang dimuliakan Allah, ada kisah lama yang sangat masyhur. Ada seseorang yang memang punya niat istiqomah jamaah sholat subuh. Dalam kitab Qadar Subuh, huruf yang ketiga roh adalah riyadatul nafs, melatih nafsu. Jadi nafsu itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih nanti lihat. Soalnya nafsu ini fa'alhamaha wa nafsiu wa ma fa'alhamaha ujurha. Jadi nafsu itu bisa hujur, bisa takwa, bisa kanan, bisa kiri, bisa ngalor, bisa tidur. Kalau nggak diarahkan liar. Ya kalau liar ya liar. Apapun kalau liar ya nggak enak. Karpe jelek, maka dilatih, dilatih. Maka guru kita ngasih arahan. Nafsu ini dilatih bagaimana dengan istiqomah. Maka apa itu istiqomah? Ada satu definisi, istiqomah adalah mudawamatur riyadhah. Jadi melanggengkan riyadhah. Itu mudawamatur riyadhah. Selalu dilatih terus. Jadi nafsu ini kalau dilatih terus, ya diajak maksiat, oke. Diajak taat juga, oke. Tergantung pelatihnya. Nah kita ini dua nafsu kita dilatih untuk zikir, kataman, zikir, kataman. Pernah nggak berontak, nggak mau manakib? Nggak ada. Udah dilatih begitu. Nah, kalau dipilih ada pamflet akbar sama manakib, pilih mana? Manakib. Kita jauh-jauh ke sini ini karena Manakib. coba kalau engkau semuanya dalam rangka tahlil 7 hari, datang nggak kita ke sini? Belum tentu ya ini. Tahlil di rumah juga nih. Kenapa jauh? Karena mana? Nanti di Monas, luar biasa. Nanti dari jauh pada datang. Kenapa? Mana? Coba kalau di Monasnya Istighosa, kira-kira kita mau datang nggak? Alah, nonton TV aja siaran langsung streamingnya. Ya. Jadi mudah waktu riyadhah, melanggengkan riyadhah. Maka ada seseorang yang lumayan udah tua, jadi kisahnya pengen selalu istiqomah sama sholat subuh. Orangnya udah tua. Kalau di sini yang sudah tua siapa? Kamu. Yang udah tua siapa? Jadi pengen
pengen jamaah sholat subuh di masjid. Masjidnya rada jauh, ya taruhlah sini ke situ, ya rada jauh harus jalan. Biasa setengah empat berangkat istiqomah. Ya. Pada satu saat dia sudah mandi, sudah rapi, udah wangi berangkat. Cuman sorenya hujan, kayak kemarin itu sore-sore katanya ada Gempa. Nah, kata istri saya itu tetangga geger katanya ada angin puting beliung kencang ini. Kalau kelihatan itu terasa nggak tahu di rumah nggak ada apa-apa katanya. Wah masa nggak ada apa-apa? Tanya sama saya, kok di sini nggak ada apa-apa? Iya di sini kan ada pohon anti gempa ya. Wes. Oh iya katanya. Ya itu guru nggak sembarangan ada pohon anti Gempa. makanya yang tetangganya gempa di rumah enggak. Enggak. Ya. Karena ada pohon anti Gempanya. ya, bahasanya juga gitu anti yang lain kena ya. Karena hari hujan rupanya udah berangkat belum nyampe masjid baru beberapa langkah dari rumah terpleset ya kepleset jatuh ya karena Kotor. tanahnya becek ya tanahnya becek kakinya ya udah basah semua kotor pulang lagi mandi lagi ganti baju berangkat lagi udah rada jauh terpeleset lagi jatuh lagi pulang lagi mandi lagi ini luar biasa saking pengen istiqomah. Nah, kira-kira kita berangkat Marrakech motornya jatuh, bruk. Kira-kira jadi berangkat apa enggak? Pulang. Lanjut atau pulang? Ya pakaian kotor. Pulang. Itu pulang lagi, mandi lagi, berangkat. Untuk yang ketiga ini dia berangkat ternyata ada makhluk yang bawa obor. Bapak mau ke masjid? Ya, yuk saya antar. Diantar ini makhluk ini sampai ke masjid. Begitu orang tua ini masuk masjid, ayo Pak bareng kita ayo sholat. Kata orang tadi enggak, saya enggak sholat. Loh, iya toh. Nah sampean kan Nganterin saya ke masjid biar nggak jatuh kok sampean malah nggak sok. Sebenarnya sampean siapa? Kata yang bawa obat saya ini iblis. Jadi katanya dia Bapak tahu nggak? Bapak jatuh 2 kali, yang jorokin saya. Jadi dijorokin. Jadi Bapak Ibu kalau berangkat Marrakech kadang jatuh itu udah dijorokin. Buat muji kata iblis ini kalau udah rapi jatuh blok udah paling nggak pulang nggak jadi berangkat kan nggak jadi jamaah bapak bandel berangkat lagi yang kedua kali saya jorokin lagi jatuh lagi nah kali ini pasti dia nggak bakal kembali ternyata bapak bandel balik. Nah, saya nggak mau untuk ketiga kalinya bapak ini nggak jatuh nanti balik lagi. Asal bapak tahu kata iblis tadi. Ketika bapak berangkat ke masjid mau sholat jamaah subuh, saya jorokin jatuh. Saya kira bapak udah nggak berangkat. Ternyata berangkat lagi. Itu dosa bapak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua saya jorokin lagi bapak. Kali ini saya yakin bapak udah nggak akan berangkat, udah jatuh. Ternyata masih berangkat juga. Saya jorokin yang kedua, tetap berangkat. Dosa keluarga bapak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa hati bapak? Nah. Ternyata bapak berangkat lagi. Seandainya saya jorokin lagi bapak pulang berangkat lagi,
ini dosa-dosa orang sekampung ini Masya Allah. bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara apa? Kalau itu terjadi Rugi saya banyak. yang rugi. Kata Iblis, saya yang rugi. Rugi. Yang rugi. Sudah saya pintir-pintir, saya kipas-kipasin supaya ini. Makanya ada yang kesiangan. Ada nggak yang kesiangan? Ya. Ada yang ketiduran. Ada yang bablas. Ada yang bablas. Waduh, jam 8. Udahlah, sholat subuhnya besok aja. Besok aja. Ini kalau saya jorogin, saya bisa dosa orang ketahuan ini diampuni. Oleh Allah gara-gara saya yang. Berarti setan itu baik ya? Setan baik nggak? Pengertian ya. Nganterin supaya jangan kepleset. Tapi ya namanya setan, kebaikannya ada terbayar di balik Yang gudang. Ada gudang di balik reyek. Ya. Jadi semua begitu. Hanya pura-pura. Inilah kita semua yang sekarang sedang berusaha. Kita disuruh istiqomah sama guru kita. Udah istiqomah belum kira-kira? Udah istiqomah belum? Ya. Di antara sekian banyak amalia muslim, Isra dari pagi Isra udah istiqomah belum? Isra sekarang jam berapa? Jam 6 lebih dikit lah. Ya. Standarnya kan 1 jam 20 menit dari waktu sholat subuh. Standarnya itu. Ya, berarti kalau sekarang subuh lebih 40 lah, jam 6 lah. Jam 6 sholat istiqomah belum? Pernah nggak sholat isyraqnya setengah 7 atau jam 7? Berarti kak? Luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan, bulan puasa. Bulan puasa habis begadang, masak atau tadarus, kadang-kadang sahur sampai subuh, habis sholat subuh, nunggu isra, kadang-kadang rebahan begitu rebahan, bangun jam berapa? Jam 8. Kadang-kadang ada yang bangunnya duhur, berarti puasanya setengah hari. Ini setengah harinya istiqomah. Udah istiqomah belum? Belum. Nah. Sholat di awal waktu. Guru kita sholat di awal 10 menit, paling telatnya 5 menit sebelum waktu sudah di atas. Pernah nggak udah azan masih di jalan? Masuk waktu masih belum wudhu, pernah? Nah, Berarti belum istiqomah. Zikir minimal 165, lebih banyak lebih. Kalau lagi darurat boleh 3 nanti di. foto. Pernah nggak zikirnya 3? Pernah. Tadi kodok. Pernah nggak zikirnya 3 nggak dikodok? Oh, anggap. Lewat. Sholat tahajud. Sholat tahajud sekarang standar mulai jam berapa? Setengah 11 itu udah boleh. Ya, udah boleh setengah 11 sholat tahajud. Ya. Pernah nggak kita sholat tahajudnya nggak setengah 11? Ya. Nggak setengah 11. Wah, ntar tidur dulu. Pernah nggak? Pernah, sering. Ya mending kalau setengah 1 bangun setengah 2 atau rata-ratanya setengah. Lah kadang-kadang bangunnya setengah 5. Pernah nggak bangunnya setengah 5?
Berarti tahajudnya pernah sholat tahajud kelewat pernah? Pernah nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau begitu kita ini amalan mursyid yang udah istiqomah itu apa ya? Isra kadang-kadang waktunya ngaco. Ya. Sholat di awal waktu juga kayaknya belum bisa istiqomah. Zikir juga masih belum. Tahajud masih belum. Pantesan masih juga belum bisa terbang. Masih belum bisa berjalan di atas masih kelelep mulu. Ya guru kita kan menjelaskan di dalam kitab Kanjul Aras yang ditulis oleh Abu Ja'far. Seorang murid kalau zikirnya istiqomah, maka akan melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang. Bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Zikir udah istiqomah, tahu-tahu kelihatan, dibuka hijabnya. Loh. Ternyata di rumah ini banyak juga makhluk lain. Pojok sono ada itu, pojok sini ada itu. Ini jangan nunduk kan? Jangan nunduk. Di situ ada kemaruf. Di pohon sebelah ternyata ada yang Nungguin. Ada yang nungguin ya. Ada yang nungguin. Ini diperlihatkan. Tapi guru kita memberikan pelajaran. Kalau kita terlihat segala sesuatu, nggak usah direken, nggak usah, jangan nggak usah digubris, biarin aja, biarin jadi pengalaman. Itu bukan tujuan, ya pengalaman aja, jangan GR. Wah, bu, udah hebat juga nih, Pak. Udah bisa melihat ini. Jadi itu buah dari istiqomah. Istiqomah akan melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Istiqomah akan mendengar segala sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Bisa dengar obrolan burung, bisa mendengar cecak lagi Rapat. Bisa dengar ini. Kira-kira enak nggak bisa denger? Enak nggak? Lagi mau tidur ada di sebelah ada bangsa lain berantem, tawuran, berisik banget. Kira-kira mau nggak dengar gitu? Ya. Malah enaknya nggak tahu. Enak nggak denger. Malah ada survei orang muda. Berarti kan nggak dengar. Itu umurnya panjang. Jadi orang muda itu umurnya panjang. Ya. Orang gini-gini dia nggak dengar, ya tenang aja. Samping yang dengar, sampingnya manggil-manggil, bukan? Apalagi malaikat Israel panggil-panggil, dia nggak dengar. Woi, tenang aja nih. Makanya umurnya panjang. Panggil jangan waktunya habis, dia nggak dengar. Ini luar biasa. Tapi jangan didengerin, biarin saja. Itu hanyalah pengalaman rohani kita. Tujuan kita ilahi ada maksud ini pengalaman saja, pengalaman bersama dengan Allah, dituntun oleh Allah. Tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ jadi dukun. Jadi dukun kenapa? Bisa melihatmu. Nanti ada yang ngikutin, apaan? Ini. Jadi gimana ya nanti? Mau dihilangin? Wah, ini gitu. Mau anaknya belum jadi, karena ngurusin pasien. Ya Om. Itu adalah buah istiqomah.
Makanya kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kalau kalian melihat ada orang bisa terbang, ada orang bisa berjalan di atas air, nggak pakai jembatan, langsung nggak tenggelam, jangan kagum dulu. Itu belum tentu karomah, belum tentu. Ya. Lihat dulu orangnya kayak apa. Dia punya amalan istiqomah apa enggak? Kalau dia punya amalan istiqomah, bisa jadi itu adalah karomah kemuliaan dari Allah. Tapi kalau orang yang nggak pernah wudhu, sholat juga enggak, tahu-tahu bisa terbang, berjalan di atas air, itu ya kalau nggak sulap ya sih. Meskipun dia ngomong ini bukan sulap, bukan sulap, bukan sihir, cara berjalan di atas. Tapi orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah, itu bukan karomah. Jadi kita jangan lihat, wah itu hebat tuh, bisa gini, bisa gini. Belum tentu, lihat dulu dia istiqomah nggak, punya amalan istiqomah nggak. Kalau seseorang punya amalan istiqomah, pasti akan lahir, akan berbuah karomah. Maka kita dengar bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Lah bagi kita, ya ikut aja, belajar ngikut. Siapa yang kita ikuti? Guru kita yang sudah istiqomah. Kita selalu berdoa dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah menjadi orang yang mustaqim. Ya, kayak guru kita. Ya, murid jauh kita mau istiqomah, ini lewat. Kan dari awal kita lewat semua. Nah, jadi bagaimana kita untuk mendapatkan karomah padahal kita belum istiqomah? Ya makmum kepada orang yang sudah istiqomah. Kalau kita makmum kepada orang yang sudah istiqomah, kita akan kebawa berkat. Kayak tadi orang istiqomah, dengan dia terus istiqomah, ternyata bisa keluarganya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Nah kita juga begitu berharapnya. Kita ngikut kepada yang guru kita yang sudah istiqomah, kita mah zikir aja. Udah semampunya kita lah. Udah ngikut aja. Ya padahal yang ngelamun juga banyak. Ada nggak yang bikin yang ngelamun? Yang bikin yang ngelamun ada nggak? Zikir jahar jadi hobi ada nggak? Zikir jahar tapi jadi hobi. Zikir ngelamun, disuruh kanan kiri malah kiri. Kuliah saja. Iya. Ya udah ngikut. Guru kita yang sudah istiqomah. Nah, maka sering sekali kita akan mendengar, ya, guru kita mendoakan kita, mudah-mudahan semua diistiqomahkan oleh Allah. Kita ini nggak bisa, kita ini bisa istiqomah, diistiqomahkan oleh Allah. Kenapa kita bisa diistiqomahkan oleh Allah? Karena caranya kita istiqomah ngikut guru. Jadi nggak gratis. Tahu-tahu dapat istiqomah aja, nggak bisa. Ngikut dulu. Coba-coba ngikut. Makanya guru kita, ayo mana kita? Lagi sakit, Pak, berangkat. Lagi sakit berangkat. Mumpung lagi sakit, diniatin berobat. Sampai segitunya, lagi sakit aja suruh berangkat. Waduh, hujan, mumpung lagi berangkat. Ya. Nanti poin. Ya.
Mau manakib, ayo berangkat manakib. Aduh, perut saya lagi lapar banget nih. Berangkat manakib, mumpung lagi diniatin. Makan. Kawan nih, kawan. Jangan khawatir. Pasti disiapin sama engkong. Ya, disiapin. Ini saking amat saking pentingnya. Yang sakit aja guru berangkat. Masa yang sehat malah enggak? Inilah luar biasa, kita terus istiqomah ikut guru kita ikutin. Kalau kita sudah berusaha, ya, terus berusaha ngikut guru kita, nah suatu saat ada harapan kita diistiqomahkan oleh Allah. Ya. Kita ini masih jauh, karomah masih jauh, semua masih jauh. Tapi kita ngikut aja. Maka harapan kita ngikut. Terima kasih Mbak Tata. Kita dibawa istiqomahnya guru. Terima kasih Akhirnya Dinar. kita yang belum istiqomah ketularan kebagian berkahnya. Jadi segala niat ada kita dikabul oleh Allah. Kan dulu kan protokol kan begitu. Mudah-mudahan semuanya disehatkan, semuanya segala niat mereka dikabulkan. Istiqomah Syekh Mursyid dengan istiqomah ya. Karena memang istiqomah orang yang mustaqim bisa mensyafaat yang lain. Nah, makanya guru kita ngasih batasan biar ibadah kita yang banyak kurangnya disempurnakan oleh guru. Biar zikir kita yang banyak kurangnya disempurnakan sama guru. Bagaimana caranya? Makum hanya kepada makum kepada guru, jangan yang lain. Jadi kalau yang lain ya belum tentu. Tapi kalau kita ngikut makum kepada rajulun soleh, Assalamualaikum Pak Guru. warohi, kata Abah Ano, kata Abah Aus, kata Abah Subuh, ibadah kita pasti diterima oleh Allah. Sholat kita pasti diterima oleh Allah, seberantakan apapun sholat. Kenapa? Karena kita makum kepada rajulun soleh, ya, makum kepada laki-laki soleh. Ini kan sering disampaikan oleh Abah Ano dulu menyampaikan, alhamdulillah ibadah kita mah semuanya sudah diterima oleh Allah. Kenapa? Mengikut Abah Subuh. Sekarang juga apa? Alhamdulillah ibadah kita semua pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Ikut apa? Jadi luar biasa. Ya. Memang ya ujiannya begitu istiqomah. Kalau kita nggak kuat, kalau kita cengeng, kalau kita ini, ya kayak orang tadi. Kalau niat yang nggak kuat, begitu udah rapi, joroge, jatuh, udah pulang, nggak jadi gama. Tapi kalau karena kuat, dirinya diampuni, keluarganya diampuni. Itulah istiqomah. Mudah-mudahan kita semua Amin. Caranya kita berusaha ngikut istiqomah, ngikut kepada guru mur. Alhamdulillah. Jadi Ifadolana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.